Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nina Indriani, kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia, yaitu yang berjudul Perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah saat ini. Pusatnya ada di Matapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan di dunia. Hal ini terutama karena adanya hasil-hasil seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Kondisi ini membuat Belanda terambisi untuk menguasai Belanda. Setelah melalui bujuk rayu disertai tekanan-tekanan, maka pada tahun 1819 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar atau Sultan Sulaiman dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar pada Belanda, seperti Dayak, Sintang, Kuta, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jayai, Pigatan, Pasir Kuta, dan Berang. Pada tanggal 4 Mei 1826, antara Sultan Adam Al-Wasih dengan Belanda ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai Matapura dan Banjar. Wilayah yang semakin sempit itu telah membawa problem dalam kehidupan sosial ekonomi. Penghasilan para penguasai kerajaan menjadi semakin kecil. Sementara dengan masuknya pola hidup barat, kebutuhan hidup para penguasai meningkat. Dengan demikian, beban hidup mereka semakin sulit. Untuk menguasai kesulitan ini, maka mereka menaikkan pajak. Dengan demikian, rakyat menjadi sangat sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial maupun para pejabat kerajaan. Rakyat juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib. Dalam suatu sosial ekonomi yang memprihatinkan itu, di dalam kerajaan sendiri terjadi konflik intern. Konflik ini terutama dipicu oleh invasi Belanda. Hal ini bermula saat putra mahkota Abdul Arham meninggal secara mendadak pada tahun 1952. Sementara Sultan Adam memiliki 3 putra sebagai kandidat pengganti sultan, yakni Pangeran Hidayatullah atau Pangeran Hidayat, Pangeran Tamjidillah, dan Prabu Anom. Ketiga kandidat itu masing-masing memiliki pendukung. Pangeran Hidayatullah didukung pihak istana dan kebetulan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam untuk mengganti sebagai sultan. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi, sedangkan Tamjidillah didukung Belanda. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Dengan sikap Resden E.F. Graaf von Bitham Tecklebrung memiliki Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Menurut wasiat yang sah, yang diangkat menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Karena itu, wajar kalau mengangkatkan Tamjidillah sebagai sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewaan dari berbagai pihak. Tindakan Tamjidillah yang sewenang-wenang itu semakin menimbulkan rasa kecewa dari berbagai pihak. Salah satu gerakan protes dan menolak pengangkatan Tamjidillah sebagai sultan dipelopori oleh penghulu Abdul Ghani. Pangeran Hidayatullah yang diangkat sebagai Mangkubumi ternyata selalu disisihkan dalam berbagai urusan. Akibatnya, tegangan di istana semakin tajam sehingga membuat kondisi kerajaan semakin tidak kondusif. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu ditambah terjadi gerakan di pedalaman yang dipelopori oleh Aling. Gerakan Aling ini membuat suasana kerajaan semakin kacau. Pusat gerakan Aling dinamakan Tambai Mekah.
atau Serambi Mekah yang terletak di tepi Sungai Muning. Aling juga memanggil Antasari agar datang di Tambai Mekah. Pengaruh Aling ini semakin besar dan banyak pengikutnya, karena Aling memang dipandang orang yang sakit. Antasari berkeinginan untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan kekuasaan Belanda. Di samping kekuasaan penuh dari pengikut Aling, Pangeran Antasari juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Sultan Pasir, Tumenggung, Surapati, pimpinan orang-orang Dayak. Bagaimana perang Banjar terjadi? Pada tanggal 28 April 1859, orang-orang Muning yang dipimpin oleh Penembahan Aling dan putranya, Sultan Kemuning, menyerbu kawasan tambang batubara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pengarong, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang batubara dan permukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengarong. Banyak orang-orang Belanda yang terbunuh oleh gerakan orang-orang Muning ini. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan, memiliki kebernaman di Gedung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintah Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat itu juga tidak berbuat banyak. Oleh karena itu, Tamjidillah dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintahkannya, diminta untuk turun tahta. Akhirnya, pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan meninggalkan Legilia Banjar pada Belanda. Mulai saat itu, Kesultanan Banjar berada di titik bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan dijadikan Sultan Banjar. Tetapi melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan itu merupakan tipu daya Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Hidayatullah memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Sementara itu, pasukan Antasari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Matapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari para ulama dan punggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan dan kekejaman Belanda. Bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Belanda. Onslaught dan perampasan senjata yang ada di kapal tersebut dilontatur Sungai Barito Hulu. Pemasukan bulan Agustus-September tahun 1859, pertempuran rakyat Belanda terjadi di 3 lokasi, yakni sekitar Banua Lima, sekitar Matapura dan Tanah Laut, serta di sepanjang Sungai Barito. Pertemuan di Sungai Banua Lima dipimpin oleh Temenggung Jalil. Pertemuan ini sekitar Matapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman. Sementara itu, pertemuan sepanjang Sungai Barito dikomandai oleh Pangeran Antasari. Kiai Demang Lehman yang berusaha mempertahankan benteng Tabanio diserbu tentara Belanda. Belanda kemudian meningkatkan jumlah pasukannya. Benteng Tabanio berhasil dikepung oleh Belanda. Demang Lehman dan pasukannya dapat meloloskan diri. Demang Lehman kemudian mempersatkan kekuatannya di benteng pertama di Gunung Lawak. Tanah Laut. Benteng ini juga diserbu tentara Belanda. Setelah bertahan mati-matian, akhirnya Demang Lehman meninggalkan benteng itu karena sudah banyak pengikutnya yang menjadi korban. Kekalahan Demang Lehman di benteng Gunung Lawak tidak memupuskan semangat juang melawan Belanda, sebab mereka yakin perang ini merupakan perang sabil. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lain seperti Tumenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut.
menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh perjuangan yang lain. Pertemuan di Kandangan berhasil kesepakatan yang intinya pada kepemimpinan perjuangan Perang Banjar menolak tawaran perundingan dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan kekuasaan perlawanan di daerah Amuntai. 2. Membuat dan memperkuat pertahanan di tanah laut, Matapura, Rantau, dan Kandangan. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di dusun atas. Dan yang keempat, pengusahaan tambahan senjata. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkobar di berbagai tempat. Untuk menghadapi berbagai serangan itu, Belanda juga harus memperkuat pasukan dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat benteng Munggu Tahayar, serta benteng Amawang di Kandangan. Demang Lehman berusaha menyerang benteng di Amawang tersebut, tetapi gagal. Setelah itu, Demang Lehman dan pasukannya mundur menuju daerah Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah meninggalkan Matapura dan berkumpul dengan seluruh anggota keluarga yang diikuti pasukannya. Ia berangkat ke Amuntai, meskipun tidak dengan perangkat besaran oleh para ulama dan semua pengikutnya. Hidayatullah dianggap sebagai sultan. Setelah itu, Sultan Hidayatullah menyatakan perang jihad fisabilillah terhadap orang-orang Belanda. Dalam gerakannya menuju Amuntai, pasukannya melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Kemudian pasukan Demang Lehman untuk memperkuat pasukan Hidayatullah. Menghadapi pasukan gabungan itu, Belanda di bawah GM Verspix mengarahkan semua kekuatan pasukan yang ada. Pasukan infanteri dari batalion 7, 11, 13 semua dikerahkan ditambah 100 orang petugas membawa perlengkapan perang dan makanan. Penggerakan kapal-kapal perang di Suriname, Bone, dan kapal-kapal kecil. Terjadilah pertempuran sengit dengan seruan Allahu Akbar. Pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman menyerbu menghadapi kekuatan tentara Belanda. Mereka dengan penuh berani menghadapi musuh karena yakin mati dalam peperangan itu adalah syahid. Tetapi kekuatan tidak seimbang. Pasukan Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata. Maka Hidayatullah dan Demang Lehman menarik mundur pasukannya. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk segera menangkap Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang pun jebol. Pangeran Hidayatullah dengan sisa pasukannya kemudian berjuang berpindah-pindah, bergerilya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari hutan ke hutan, dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Namun Belanda terus memburu dan mempersempit ruang gerak pasukan Hidayatullah. Akhirnya pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga dan ikut bergerilya. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Akhirnya Pangeran Hidayatullah, sementara itu Pangeran Antasari terus melanjutkan perlawanan oleh para pengikutnya. Antasari kemudian diangkat sebagai pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam dan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin. Sekian dari presentasi saya. Saya hilaf mohon maaf jika ada kesalahan ucap ataupun kata-kata. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.